Bella Dewi, mahasiswi Ilmu Komunikasi. Halo, aku Dinian Dinata, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Aku Netania Simanjuntak, mahasiswi Ilmu Komunikasi. Halo, aku Pratiwi Ningsih, mahasiswi Ilmu Komunikasi. Halo, aku Christopher Jeremy, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Sudah? Sudah. Ya, setelah melihat film ini, menurutku film ini bagus ya, dan juga pastinya film ini dapat dianalisis menggunakan unsur-unsur psikologi. Yang pertama, persepsi. Adegan yang menunjukkan adanya persepsi di dalam film ini tuh saat Bayu berpikir negatif pada Cak Jon, karena setiap band yang manggung pasti salah, dan itu kesalahan dari Cak Jon. Unsur memori ya, yaitu ditunjukkan pada adegan saat Bayu teringat pada mantannya, yaitu Susan. Selain memori ada juga unsur motivasi ya, dan ditunjukkan pada adegan saat Bayu memotivasi teman-temannya agar lebih bangkit lagi dan meningkatkan derajat bandnya. Ya, untuk unsur yang terakhir yaitu pembelajaran, banyak juga ya pembelajaran yang dapat diambil dari film ini. Contohnya seperti saat Bayu berpikir negatif pada Cak Jon. Jadi jangan terlalu berpikir negatif pada seseorang padahal kita belum tahu kebenarannya. Jadi jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Jadi kemarin kan aku baru nonton film Yowis Band ketiga ya. Nah, ada tuh hal-hal yang beberapa yang dapat aku tangkap dari film tersebut. Nah, kalau menurutku sendiri ya, kelompok Yowis Band ini masuk ke dalam kelompok primer, in-group, dan juga rujukan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, aku nemu nih adegan-adegan yang menunjukkan kelompok Yowis Band itu masuk ke dalam kelompok primer. Nah, itu pada adegan saat mereka diskusi di sebuah hotel. Nah, diskusi itu tentang apa sih? Nah, mereka itu sedang mendiskusikan kalau Cak Jon nih kok kalau ngurusin panggungnya Yowis Band tuh nggak fokus, jadi panggungnya tuh berantakan. Nah, terus adegan selanjutnya itu ditunjukkan pada saat mereka diskusi di sebuah kafe, di mana Bayu sebagai pemimpin band Yowis Band ya itu mengumumkan bahwa mereka akan manggung di kota Kediri. Nah, tapi Cak Jon ini kan terkenal nggak fokus ya kalau dalam mengurusi panggung Yowis Band. Jadinya Cak Jon tuh kayak merasa aku nggak ikut ya. Kalau aku ikut nanti panggung Yowis Band tuh jadi nggak bener lagi, jadi berantakan lagi. Nah, personil band Yowis Band tuh otomatis kaget dong. Loh, kok nggak ikut Cak? Terus mereka akhirnya berusaha meyakinkan Cak Jon agar menjadi manajer band Yowis Band kembali, seperti itu. Nah, aku juga nemu nih adegan-adegan yang menunjukkan kalau Yowis Band tuh masuk ke dalam kelompok in-group gitu loh. Nah, adegannya itu pas ketika Doni tuh kebelet buang air besar lah. Jadi otomatis kan bis harus berhenti karena Doni kebelet buang air besar di sebuah hutan yang sepi dan sunyi. Otomatis kan semua personil band Yowis Band kan takut gitu. Tapi ya namanya orang kebelet buang air besar kan, ya sudah mereka kan berhenti. Nah, pas Doni sedang kebelet buang air besar, tiba-tiba Doni tuh nggak sengaja ngeliat orang gila yang menyerupai seperti hantu kuntilanak. Otomatis Doni teriak dong. Nah, teriakan Doni itu didengar sama personil band Yowis Band. Jadinya mereka akhirnya memutuskan untuk mencari Doni sampai ketemu, dan akhirnya ya Doni ketemu juga gitu, walaupun histeris banget gitu kan. Ya itu kan menunjukkan bahwa kelompok Yowis Band ini punya solidaritas yang kuat lah, punya hubungan akrab yang tinggi sekali gitu. Nah, habis itu aku juga nemu nih adegan-adegan yang menunjukkan kelompok Yowis Band itu kelompok rujukan. Nah, adegannya itu pas si Bayu ini sebagai pemimpin band Yowis Band lah, itu marah besar ke Cak Jon. Kenapa nggak fokus dalam mengurusi panggung Yowis Band? Nah, karena Cak Jon dapat saran dan juga dorongan dari Bayu, makanya ada adegan di mana Cak Jon tuh lebih fokus dalam mengurusi panggung Yowis Band. Nah, adegannya itu pas si Cak Jon lagi nge-cross check perlengkapan panggung Yowis Band lah. Jadi ini udah benar apa belum? Ini ada yang salah, harus diperbaiki. Nah, kalian bisa lihat adegan itu pas Cak Jon cross check panggung tersebut. Kalau dari yang aku tangkap sih di film Yowis Band ini terdapat pengaruh kelompok yang termasuk ke konformitas ya. Karena di adegan yang mereka dapat job manggung di Banyuwangi itu, Bayu, Yayan sama Doni ini setuju untuk pergi ke Banyuwangi, ke job manggung ke Banyuwangi itu. Tapi Nando ini nggak setuju karena dengan alasan dia kangen sama keluarga. Dan dari hal itu Bayu, Yayan sama Doni ini berusaha untuk mengajak Nando untuk
ikut bersama dengan mereka gitu. Jadi dari hal inilah yang ngebuat Nando ini merasa tertekan dalam kelompoknya karena dia mau tidak mau harus mengiyakan untuk ikut bersama dengan teman-temannya manggung di Banyuwangi gitu sih kalau dari aku. Kalau aku sendiri sih lebih fokus ke faktor situasionalnya ya. Nah di sini tuh aku nemuin jenis tugas, yaitu jenis tugas interaktif, di mana pada saat adegan Bayu dan teman-temannya itu ingin pergi ke Surabaya untuk memecahkan masalahnya Cak Jon yang bertemu dengan Mbak Rini. Selain itu ada juga adegan di mana Yowis Band Crew itu sedang berunding untuk manggung ke Kediri. Jadi kayak semua anggotanya itu saling berinteraksi. Terus yang lebih kelihatan jelas di sini sih aku lebih ke tujuan kelompoknya. Soalnya di sini menurutku tujuan kelompoknya itu masuk ke tujuan konvergen, di mana semua anggota kelompoknya ini memiliki tujuan atau pemecahan masalah yang benar, yaitu ingin menyukseskan Yowis Band agar mendapatkan uang untuk memecahkan masalahnya masing-masing. Karena di sini kan ada kayak masalah ekonomi, masalah ya lebih besar masalah ekonomi sih, kayak benerin rumah, beliin susu untuk bayinya dan lain sebagainya. Kalau ngomongin soal jaringan komunikasi sih aku lebih ngelihatnya ke jaringan komunikasi bintang ya. Karena di sini itu kayak nggak jelas gitu loh. Kadang si Cak Jon yang ngasih informasi ke anak-anak Yowis Band, kadang juga si Bayu. Jadi kayak tidak teratur. Dan di sini juga mereka semua tuh saling berinteraksi dalam memutuskan suatu masalah. Contohnya waktu ke Kediri, itu kan kayak semua dimintain saran siapa yang bisa ikut, siapa yang bisa enggak. Dan pada akhirnya Cak Jon itu nggak bisa ikut. Jadi kayak menghargai semua pendapat dan tidak teratur gitu. Selanjutnya juga ada kohesi kelompok sih. Nah di kohesi kelompok ini terlihat dalam adegan di mana si Nando itu kan pertama nggak mau manggung ya, tapi kayak semua teman-teman itu kayak meyakinkan dia. Terus si Steffi akhirnya bilang kalau nggak apa-apa sih Ndo, terserah kamu. Jadi itu kan kayak nggak memaksa ya sifatnya dan memberikan kenyamanan terhadap kelompok. Selain itu juga terlihat dalam adegan di mana saat si Cak Jon itu ingin dipertemukan dengan Mbak Rini dengan alasan untuk memperbaiki perasaan Cak Jon dan juga untuk kelangsungan Yowis Band. Kalau ngomongin soal kepemimpinan ya di sini tuh kan di Yowis Band tuh nggak dijelasin gitu loh siapa sih pemimpin Yowis Band, kayak ketuanya tuh nggak jelas. Tapi dalam beberapa adegan terlihat si Bayu yang menggerakkan dirinya tuh sebagai sosok pemimpin. Terlihat dalam dia tuh kayak, teman-teman sini dong, aku mau kumpul dulu, aku mau nginformasiin tentang band kita mau manggung di Banyuwangi. Selain itu dia juga kayak bilang, ada adegan yang bilang fokus ya Cak Jon gitu. Kayak adalah beberapa adegan yang menunjukkan bahwa dia itu agak memiliki power untuk bandnya. Kalau aku nemunya dari faktor personal yang mempengaruhi kelompok ini. Jadi yang pertama ada kebutuhan interpersonal. Nah kebutuhan interpersonal ini berupa affection. Jadi dalam adegan misalnya ketika ini waktu Nando ini ingin dia nggak bisa ikut manggung di Banyuwangi karena dia kangen sama keluarganya gitu. Akhirnya anggota yang lain dia bilang kalau kalau kamu kangen, dia intinya mencarikan jalan keluar gitu. Kalau kamu kangen kayak gini, ingatlah kalau kamu juga punya keluarga di sini, bandmu sendiri. Jadi banyak orang-orang yang membutuhkan kamu juga di sini. Jadi dari hal itu terlihat bagaimana kedekatan mereka bisa saling memahami satu sama lain dan mencarikan solusi gitu. Nah, yang kedua itu dari tindakan komunikasinya. Jadi komunikasi bisa secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal ini terlihat dari seluruh adegan di film ini, bagaimana mereka berinteraksi. Kemudian untuk komunikasi non-verbal itu ada adegan ketika anaknya Yayan Singo ini menangis karena dia ingin mandi bola. Jadi dia menangis itu menunjukkan dia ingin mandi bola. Terus juga ketika Singo ini menangis karena dia minta diganti popoknya begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai peranan. Yang pertama, peranan tugas kelompok. Jadi karena ini sebuah band, jadi mereka punya tugas untuk manggung atau melakukan band gitu di berbagai acara itu. Jadi ada di Solo, terus di Banyuwangi. Jadi mereka manggung ngeband di sana gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah peranan pemeliharaan kelompok. Jadi ketika ada masalah itu, misalnya masalahnya Cak Jon, akhirnya anggota-anggota yang lain, anggota Yowis Band ini membantu menyelesaikan masalah agar bagaimana Cak Jon ini bisa fokus kembali dan akhirnya tidak menimbulkan masalah kembali dalam pekerjaannya begitu.